Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita Salam. kembali dalam JSA. Jangan salah arah. Melihat dan membaca peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, sahabat, malam ini kita akan mendiskusikan satu tema internasional, yaitu tentang terpilihnya Perdana Menteri Inggris yang baru ya, Rishi Sunak. Nah, ini bagaimana nanti kita akan diskusikan dengan narasumber. Namun sebelum kita memulai, kita akan saksikan videonya terlebih dahulu. Silakan. Oke, mungkin kita langsung bahas ya dengan narasumber kita, Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang, bagaimana ini terkait dengan terpilihnya Perdana Menteri Inggris yang baru ini, Rishi Sunak ini? Gimana Bang melihatnya? Ya, terima kasih Bro Mustafa ya. Suara saya udah terdengar belum ya? Ya, jelas. Sudah jelas ya. Saya kira kita akhir-akhir ini mendapat satu kejutan ya yang cukup fenomenal karena baru pertama kali ya orang Asia pertama ini menjadi Perdana Menteri Inggris. Dan kita tahu Inggris ini kan sedang diliputi suasana yang cukup intens ya, cukup tegang, di mana baru saja meninggal ya Ratu Elizabeth II, dan saat meninggalnya Ratu itu ada Perdana Menteri Liz Truss ya yang baru. Tapi kemudian Liz Truss ini kan ternyata tidak mendapatkan satu approval mayoritas ya dari tokoh-tokoh parlemen yang ada di Inggris gitu. Nah, saya kira kita semua nih ya ucapkan selamat datang buat Rishi Sunak ya, orang Asia pertama yang menjadi Perdana Menteri Inggris ya. Kita berharap semoga semakin menguatkan hubungan Inggris dengan Asia, khususnya dengan Indonesia gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Rishi Sunak ya, ini adalah keturunan dari India. Ini sebelumnya mantan Menteri Keuangan di zamannya, saya kira zamannya Boris Johnson ya, terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru menggantikan Liz Truss, Perdana Menteri Inggris yang sebelumnya menjabat hanya 6 pekan. Bayangkan bro, Perdana Menteri memimpin 6 pekan, kira-kira itu hanya untuk seremoninya Ratu Elizabeth lah kira-kira itu ya, 6 pekan. Dan Rishi Sunak ini menang dari Penny Mordaunt ya, yang tidak mendapatkan cukup dukungan. Rishi Sunak ini dianggap memiliki rekam jejak dan kemampuan untuk memperbaiki ekonomi Inggris yang saat ini sedang terpuruk. Sunak memang dikenal sebagai ahli kebijakan yang detail dalam setiap kebijakannya. Rishi Sunak ini adalah orang Asia pertama yang terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris. Dia adalah seorang imigran yang dibawa orang tuanya yang berasal dari Punjab. Ya, Punjab ini pasti dia India ya. Sunak kuliah di Oxford University dan dia memperdalam filsafat politik dan ekonomi. Dan kita tahu dia adalah anggota Partai Konservatif Inggris dan dia merupakan anggota parlemen terkaya. Ya, Menteri Keuangan, anggota terkaya ya. Kekayaannya itu sekitar 730 juta pound sterling atau sekitar 12,87 triliun rupiah. Sunak sendiri pernah menjadi pemberitaan dalam kasusnya Boris Johnson ya, karena dia adalah salah satu orang yang diundang oleh Boris Johnson ke pesta di rumahnya pada tahun 2021 saat diberlakukannya pengetatan aktivitas sosial ya, social distancing dan kerumunan ya. Ini menjadi hal yang aneh. Kenapa? Inggris itu biasanya soal etika itu sangat ketat ya, kalau diperintahkan oleh pemerintah tidak melakukan perkumpulan ya, melakukan social distancing. Ini kok malah pejabatnya yang melanggar aturan itu. Nah, ini tentunya itu menjadi satu aib ya, secara etika di sana itu sangat tinggi, sehingga ini menyeret ya nama Boris Johnson, meskipun saat itu ya exit strateginya
sang yang mengundang ini ya dia diberhentikan ya, tidak langsung kena ke Boris Johnson ya. Boris Johnson kenanya kasus yang lain, kasus pelecehan ya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh partnernya Boris Johnson ya. Nah, kita tahu bahwa Rishi Sunak ini memang rivalnya dari Perdana Menteri yang lama ya, yaitu Liz Truss ya, di Partai Konservatif yang dari awal dia memang menentang pajak tinggi yang dijalankan oleh Liz Truss, yang menurut Sunak ini akan semakin menenggelamkan ekonomi Inggris. Nah, kita juga pernah mengatakan hal yang sama ya dalam konteks Indonesia ketika PPN ini naik menjadi maksimal itu 5% ya, jadi 15% gitu. Dan kita mengatakan memang secara teori ekonomi, kalau ekonomi lagi lesu, dikenakan pajak tinggi, ini akan sulit bangkit. Nah, saya kira argumentasi Rishi Sunak juga sama ya ketika menyoroti kebijakannya Liz Truss yang ingin menaikkan pajak yang memberatkan ekonomi Inggris begitu. Dan ternyata benar setelah dikenakan pajak, ekonomi Inggris jatuh dalam resesi, di mana Truss pun dinyatakan gagal dan hanya bertahan 1,5 bulan. Dan kita berharap dengan pendekatan Rishi Sunak ini berarti pendekatan yang tidak mengandalkan pajak ya, dan juga dia adalah orang Asia pertama yang memimpin Inggris ya. Kita berharap hubungan Inggris dengan negara-negara di Asia, khususnya di Indonesia, akan semakin produktif, akan semakin harmonis, dan membangun hubungan bilateral ataupun multilateral yang setara gitu ya, antara negara-negara di utara dengan negara-negara di selatan. Saya kira itu statement kita pertama, Bro Mustafa. Yang memimpin Inggris. Jadi banyak hal-hal menarik ya. Satu sisi dia mewakili memang benar-benar kalangan muda, kemudian juga berasal dari Asia ya, berasal dari orang Asia, Asia Selatan, kemudian juga beragama Hindu. Jadi orang Hindu juga. Jadi bukan, mungkin kalau di Eropa atau di Inggris kan mayoritas Kristen ya, Kristiani. Tapi Rishi Sunak ini ya beragama Hindu, kemudian dia termuda juga. Nah, ini apa sebetulnya yang bisa kita tangkap Bang dari fakta-fakta terkait Rishi Sunak ini? Apakah dunia ini ingin perubahan atau memang seperti apa yang diharapkan dari seorang muda ini? Jadi mungkin nggak melihat faktor apanya, tapi mungkin kapabilitas atau apanya. Gimana, Bang? Mungkin saya kira kita akan kesampingkan dulu faktor keturunan ya. Karena di masyarakat Eropa, khususnya Inggris ini kan sudah menganut satu prinsip yang modern ya, di mana melihat seseorang itu bukan dari warna kulit ya, bukan dari tendensi gender ataupun dari suku atau keturunannya, tetapi dari apa yang dia sampaikan dan dia apa yang dipikirkan gitu ya. Nah, itulah masyarakat yang modern ya, Bro Mustafa. Nah, dalam konteks di Inggris, karena modernitas ini kan sudah terjadi sejak revolusi industri ya, tahun 1700-an ya. Dan ini kan berarti usia revolusi sampai sekarang kita udah 2022, berarti kan hampir 350 tahun kalau kita katakan kematangan masyarakat Inggris. Nah, jadi masyarakat Inggris itu melihat seseorang itu bukan dari identitasnya dia, warna kulit ataupun keturunan, tetapi dilihat dari apa yang dia sampaikan. Dan kalau kita melihat jejak rekamnya ya, Rishi Sunak ini, saya kira dia sudah di usia muda, itu berarti usia di bawah 40 tahun ya, dia sudah menjadi Menteri Keuangan. Satu jabatan yang menurut saya sangat bergengsi ya, mengingat Inggris ini kan center of finance. Jadi sumber atau pusat keuangan dunia ini ada di Inggris. Dan kalau di dalam perbankan, saya ingat waktu kita belajar international banking system, bahwa bank sentral yang dianggap modern pertama kali itu adalah Bank of England yang ada di Inggris gitu. Nah, berarti rekam jejak atau track recordnya Rishi Sunak ini memang diakui dia punya pemikiran-pemikiran yang brilian ya. Dia muda, dia berani mengambil keputusan yang tidak konvensional ya. Kalau orang tua itu biasanya keputusannya konvensional. Bayangkan ketika Inggris sudah memutuskan keluar dari Uni Eropa, tentunya kan pendapatannya Inggris pasti turun.
ekspor impor perdagangan Uni Eropa kan jadi semakin berat karena ada barrier di situ kan, entah itu ada ekspor barrier atau biaya impor ya, yang menyebabkan menjadi lebih mahal ekonomi atau barang-barang yang ada di Inggris saat ini gitu. Dan negara juga tidak terlalu good ya, dalam arti pendapatan negara kan juga pasti akan berkurang karena berkurangnya juga perdagangan internasionalnya gitu. Nah, dalam situasi seperti ini saya kira Rishi sekarang ini kalau kita bicara dengan gagasannya dia ya, yang dijanjikan kepada warga Inggris, dia ini kan ingin mengurangi beban hidup masyarakat Inggris. Ya, masyarakat Inggris ini beban hidupnya sudah sangat tinggi ya. Kita tahu ada beberapa masyarakat di Inggris itu yang hidupnya itu dari makanan sisa yang ada di restoran. Jadi kalau restoran itu tidak habis terjual, ya kemudian restoran itu menjual dengan harga murah, di situ masyarakat banyak yang beli. Itu kan berarti makanan yang tidak laku terjual gitu ya. Nah, itu yang terjadi di Inggris saat ini. Ekonomi sulit, apalagi pajak ya yang diterapkan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Liz Truss ini juga terlalu mencekek gitu ya. Dan akhirnya masyarakat tidak suka dengan pendekatan seperti itu. Nah, mereka membutuhkan satu pemimpin yang punya pendekatan yang out of the box, ya, yang brilian, yang tidak membebankan ekonomi rakyat. Ya, muncullah sosok Rishi Sunak ini ya. Nah, saya kira ini satu pelajaran juga buat para pengambil kebijakan di Indonesia, bahwa kalau kita hanya menempuh cara-cara yang konvensional, tentunya ini akan dianggap ya cara-cara ini tidak fungsional, tidak berjalan gitu. Sehingga kita membutuhkan satu gagasan baru, satu ekonomi arah baru gitu loh. Yang sangat berbeda dengan ekonomi yang konvensional, ekonomi gaya lama gitu. Yang kemudian kita harapkan itu bekerja dan akhirnya beban hidupnya masyarakat ya itu tidak semakin memberatkan begitu ya, tidak semakin susah gitu. Bahkan kalau bisa situasi sekarang ini ekonomi masyarakat itu bisa lebih baik gitu. Itu harapan kita semua saya kira, Mustafa. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan begini. Di Inggris ya, memang sejak Inggris bergabung dengan Uni Eropa, Inggris itu menjadi open mind terhadap kaum imigran. Makanya ada istilah Londonistan ya. Bukan hanya Afghanistan, bukan hanya ya seperti negara stan-stan lain, Kazakhstan dan sebagainya, tetapi Inggris itu dikenal sebagai negara Londonistan gitu. Kenapa? Karena banyak orang-orang Asia Tengah, Asia Selatan itu yang bermigrasi dan mereka cukup sukses gitu loh. Kaum penduduk India banyak sekali punya komunitas di sana. Penduduk Pakistan juga banyak ya. Bahkan Perdana Menteri, Wali Kota London itu adalah seorang Muslim yang keluarganya ya itu imigran dari daerah Pakistan. Nah, makanya London itu ditunjukkan juga dengan Londonistan gitu, karena begitu banyaknya para imigran, terutama kelompok Muslim yang di sana mereka survive ya, dan mereka juga dianggap berkontribusi ya terhadap kemajuan kota London. Makanya wali kotanya terpilih dari kalangan mereka begitu. Nah, ini menunjukkan memang ada satu shifting perubahan di mana satu sisi masyarakat asli Inggris itu welcome dalam arti ya mereka masyarakat yang modern, sisi yang lain ya London ya UK secara umum itu menjadi harapan buat orang-orang yang ingin merubah hidupnya, dan ternyata kalau mereka bisa melakukan yang baik dengan cara-cara yang baik, mereka bisa dihargai dan akhirnya mereka bisa terpilih ya menjadi pemimpin di negara itu. Ini kan satu perubahan besar ya, Mustafa ya. Baik, jadi ini satu fenomena yang menarik ya di negara-negara maju ini, orangnya sudah berpikirnya open mind ya. Ya, contohlah misalnya ini Sunak yang terpilih sih di Inggris. Tapi kalau kita tarik ke belakang juga, Amerika sudah lebih dahulu sebetulnya, Bang. Terpilihnya Obama, orang Afro Amerika yang menjadi presiden. Lalu sekarang juga di Amerika kan wakil presidennya Kamala Harris ya, imigran juga gitu loh yang masuk ke sana gitu.
Seperti itu. Apakah kemudian setelah Obama memimpin muncullah sosok seperti Trump ya, seorang populis yang sifatnya anti imigran begitu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar gitu. Apakah kemudian Rishi Sunak ini bisa bekerja untuk masyarakat asli juga sehingga tidak muncul satu hate ya, satu kebencian terhadap para pendatang? Nah, ini sebagai challenge ya menurut saya. Challenge-nya Rishi Sunak ini bagaimana dia harus membuktikan diri bahwa dia menjadi pemimpin untuk semua, bukan hanya kaum imigran. Menarik ya, karena tadi ya di berbagai negara yang berpikirnya maju, tadi ya sudah nggak berpikir nih orang imigran atau minoritas gitu kan. Selama dia orang yang bagus, punya visi gitu kan, ya mungkin kayak di Indonesia lah misalnya ya. Mungkin ke depannya selama ini kan presiden harus orang Jawa misalnya kan, atau seperti apa. Ternyata mungkin ya bisa juga bukan orang Jawa gitu yang memimpin Indonesia gitu kan. Ini menarik untuk kita kaji. Ya betul, menarik Mustafa. Jadi kalau kita ingin bicara kemajuan, harusnya kita meninggalkan yang namanya isu primordial atau isu identitas. Ya, kita bicara orang dari visi dan misinya, tapi bukan visi misi yang terlalu kebablasan yang mengekor lah begitu, tetapi emang sesuai dengan apa yang karakter masyarakat kita gitu. Nah, ini kan beda dengan orang yang ingin melepaskan identitas tapi betul-betul malah jadi mengekor dari negara lain. Nah, harusnya kita ini menunjukkan modernitas kita itu dengan mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi kita open mind ya, terutama di kalangan policy makers, bahwa ketika mereka memimpin Indonesia, mereka itu memimpin semuanya, bukan hanya memimpin pendukungnya saja gitu loh. Nah, ini yang saya kira kita bisa lihat dari PJ Gubernur DKI ya. Kan dia kan meninggalkan warisannya Anies Baswedan. Yang Anies Baswedan itu kan tagline-nya adalah memajukan manusia dan memajukan kota. Memimpin kota untuk semua. Ya, tapi tiba-tiba ketika PJ ini datang ya, dia bukannya melanjutkan yang sebetulnya bagus, dia malah menggunakan cara-cara saat Gubernur Ahok itu memimpin. Jadi kesannya ini pemimpin pendukungnya Anies atau pendukungnya Ahok gitu loh, seolah-olah dia hanya berbicara bahwa dia hanya karena dia dipilih oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi ini dikenal cukup dekat dengan Ahok dan juga Ahok terlibat dalam mungkin pengambilan keputusan itu ya, mungkin ya. Dan kemudian akhirnya kebijakannya ya kebijakan Ahok 100% gitu loh. Yang menunjukkan kesannya seolah-olah untuk pendukungnya Ahok saja. Jadi menjadi pemimpin hanya pendukung salah satu kelompok masyarakat, dan menurut saya ini jadi tidak sehat ya. Oke, baik Bang, mungkin terakhir ya yang saya perlu ditanggapi, bagaimana nih ke depannya hubungan antara Inggris ya dengan Indonesia terutama dengan kemunculan ini Rishi Sunak ini sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Kira-kira seperti apa? Karena dia kan juga keturunan Asia ya. Kita berharap hubungan Inggris sebagai pusat kapitalisme ini, dunia ya, modernitas ini dengan negara Asia termasuk Indonesia ini bagaimana prediksinya? Membayangkan bahwa Rishi Sunak ini adalah pemimpin yang terbuka dengan perbedaan, dengan pluralisme, ya, sehingga dia tidak lagi merasa bahwa bangsa tertentu lebih unggul dibandingkan bangsa lain gitu ya. Dan saya kira spirit ya egaliter ini ya, kita berharap ini digunakan oleh Rishi Sunak dalam membangun diplomasi, karena Inggris ini kan tidak bisa bicara terisolasi gitu ya, karena kondisi ekonomi yang sedemikian mengkhawatirkan ini kan dia butuh kerjasama dengan banyak pihak. Dan kalau kemarin Inggris itu cukup keras terhadap Rusia, dan kemudian mungkin karena kekerasan itu juga ya, banyak hal-hal ya yang tadinya dapat privilege ya, perdagangan ke Rusia lancar, ini kan menjadi terhambat. Nah, tentunya Inggris membutuhkan partner dari negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dan kita berharap Inggris dengan dipimpin oleh Rishi Sunak ini melihat potensi selain negara Eropa dan juga negara Amerika, yaitu negara Asia,
yang mungkin bisa dioptimalkan selain untuk membangun ekonomi Inggris sendiri, ya tentunya kita juga sebagai partner dagangnya bisa juga mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan gain profit ya dari perdagangan Asia atau Indonesia dengan Inggris. Kita berharap demikian. Dan saya kira kalau ini bisa dilakukan dengan karena dia keturunan Asia, mungkin dia akan lebih gesit ya dalam berdiplomasi di negara-negara Asia. Saya kira itu satu keunggulan yang harus dimainkan oleh Rishi Sunak ya, Bro Mustafa. Saya pikir kita cukupkan dulu ya diskusi Rishi Sunak ini pada malam hari ini. Kita berharap semoga terpilihnya Perdana Menteri yang baru ini bisa memperbaikilah kondisi Inggris ya saat ini yang kondisinya sedang terpuruk, dan juga kebijakan luar negerinya termasuk kepada negara-negara Asia ini harapannya bisa lebih baik ya, lebih baik lagi dan lebih produktif lah. Ini itu harapan kita bersama. Terima kasih Bang atas waktunya diskusi malam hari ini. Sama-sama Bro Mustafa. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, Bro. Ya, sampai jumpa, Bang.